Hello guys, ketemu lagi di HSN Real Channel, channel YouTube yang berisi tentang perjalanan-perjalanan yang seru abis. Kali ini HSN Real Channel bersama dengan komunitas pencinta alam Sekolah Tarsisius 1 dari lintas generasi angkatan 77 sampai dengan angkatan 93 mengadakan fun trekking ke daerah Cisadon. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti terus video ini sampai akhir guys. Check it out. Bisa masuk apa itu dari sini dulu? Oh. Ya Bu, rombongan kita ada kurang lebih 15 orang, 12 atau 15 orang guys. Kita mulai trekking dari parkiran Prabowo. Cuaca cerah. Parkiran trek diawali dengan jalan berbatu. Nah inilah guys rombongan kita, total 13 orang dari lintas generasi sekolah apa ini? Tarsisius 1. Tarsisius 1 lintas generasi dari generasi tahun berapa? 77 sampai 2026. Oke. Tapi ini sampai 3 ya. Ada yang 9 dong? Enggak. Oi. Mantap guys. Alumni Tarsisius 2 dari angkatan 77 sampai 93. Tarsisius 1 salat. Tarsisius 1 di Jakarta. Sampai di ada pos jalur trekking Cisadon. Di sini kita membayar tiket untuk masuk. Kapro belum dikembaliin. Iya. Berapa Pak? Satu tiket 5.000 satu orang 5.000. Dua tadi ya? Tiketnya udah. Tiket masuk 5.000 per orang guys. Murah meriah guys, tapi dapat sehatnya. Pembayaran tiket, pembelian tiket pos. Kita lanjut lagi dengan jalanan dan tanah pasir yang sudah padat. Ini kalau musim hujan, musim panas nih guys, cukup berdebu juga, dan di musim hujan akan licin. Tapi ada batu-batu lumayan lah untuk membantu, jadi tidak licin. Nah, ini tim sweeper. Siap. Om Agung. Dedi. Om Dedi. Siap. Angkatan 92. Angkatan 92. Ini senior nih, Suhu. Bukan. Saya yang paling belakang, sweeper. Sweeper. Tim sweeper yang pasti yang senior. Oke guys, ini jalur yang kita lewatin ini jalur Cisadon, trek Cisadon. Tujuan kita ke Danau Cisadon. Om Dedi, untuk cerita di sini bagaimana? Dulu ini treknya? Ini trek awal mas, sebenarnya trek motor trail. Oke. Dengan berjalannya waktu, enak juga buat dilewatin. Akhirnya trekking jalan pada mulai. Karena banyak yang trekking jalan, berarti diroba ya? Iya, cuman ya kayak gitu deh. Pada bentrok, kadang-kadang yang jalan juga pada nggak suka sama yang naik motor karena banyak debu. Betul. Akhirnya yang banyak debu, yang trail juga kayaknya kebanyakan orang. Oke. Speed mereka juga kan jadi terhalang. Betul. Tapi Jadi, ya bersama lah. Iya, jadi berubah fungsi ya.
Kadang-kadang Iya. ada yang motor mungkin rombongan kali ya. rombongan motor trail. Iya. Makanya mereka biasa Cari yang Ah. waktu sepi orang nggak ya datang. Betul. yang paling rame motor trail itu kalau jam 3 sore, jam 4 sore baru masuk dia mereka. sore, iya. Bagi-bagi waktu ya. Ya, Oke. nanti pada rame-rame ketemunya ntar di Danau Cisadon. Oke. Makanya jangan heran di Danau Cisadon ntar di warungnya banyak motor trail. Oh. Pagi juga udah ada. Pagi Sore kan baru. pagi dia juga ada sih. Oh, Cuman mereka lebih nyaman kalau berangkat baru masuk sini tuh sore. oke. Karena yang jalan-jalan trekking kan baru pada pulang. Betul. Oke, inilah cerita sedikit tentang trek di sini, guys. Nah, ini angkatan yang paling tua. Om Wit, Senior. paling senior, generasi 77. Oke, sama-sama. Tapi masih kuat, guys. Amin. Masih pecicilan. Iya. Harus kuat terus. Nah, ini guys, kita juga sama senior kita. Om apa namanya? Pit. Om Pit. Ya. Yang tadi 77 Om Wit, ini Om Pit. Bila Udah sering kesini ya, Om. beberapa kali. Bagaimana trek di sini, Om? Rata-rata nanjak. Tapi happy ya. Happy dong. Landai matamu. Mantap. Enggak dong, lu tidak anggap itu pencitraan aja. Takutnya lain minder gitu dong. Ngumpul banget ya. Nah, ini Cici namanya siapa? Weti. Weti dari angkatan 93. 93. Ini yang paling muda, guys. Yang paling tua senior di depan angkatan 77. Ketawa dong. Ketahuan paling muda paling galak. Saya 93 Om. Angkatan 93. Koko? Agung. Ko Agung. Oke. Cici namanya siapa, Ci? Puting. Hah? Christine, Christine angkatan 92. 92. Lanjut, ini Koko Indra. angkatan berapa? Angkatan 92 juga. 92. Depannya lagi Inga. namanya siapa, Ci? Inga. Inga angkatan 92 juga. 92. Oke. Sang istri Lina angkatan berapa kamu? 91. 91. Oke. Ini Koko namanya siapa, Kok? Yohanes. Yohanes angkatan berapa, Kok? 92. 92. Yang sebelah sini Ricky 92. 92. Oke. Terus terang saya salut dengan kekompakan dan solidnya mereka ini. Yang hanya atas nama satu alma mater dan dari satu sekolah yang sama, walaupun berbeda usia, mereka bisa bersama-sama mengadakan acara untuk hidup sehat seperti acara trekking ini. Mudah-mudahan kompak, solid, dan sehat selalu ya guys. Amin. Kita sudah berjalan 2 kilo 4 meter. Elevasi 987. Jadi pet friendly ya guys, dan bisa mengajak anak kecil untuk trekking bersama, dan ada yang juga yang trail run ya guys.
kurang lebih 2 kilo kita berjalan, kita akan menemukan warung lagi guys, dan kita rencana lanjut terus. Dia nyusul. Memutuskan untuk berhenti untuk istirahat sebentar guys. Kopi merah, dia nyusul. Enak banget kok. Banyak apa nih? Gak ada gula. Ini Noci dong. Mau dong. Di kilometer 281 kita menemukan warung lagi guys. Ternyata trek di sini banyak warung juga ya guys. Jadi teman-teman bisa tidak usah terlalu khawatir untuk logistik karena banyak warung. Bagi yang kekurangan air atau tidak membawa air, jangan khawatir. Di sepanjang trek kita banyak menemukan warung-warung guys. Oke. Lanjut terus. Gak berhenti. Keren. Nah, di sini kita menemukan warung lagi guys di kilometer 305. Warung lagi, tapi warungnya tutup, tidak orang. Mungkin ini yang sudah tidak berfungsi lagi guys. Di sini kita beristirahat sebentar sambil menunggu rombongan yang tertinggal. Dia gak mau ngos-ngosan, dia senyum-senyum ya dadanya ya. Sampai di sini ada seperti ada tempat yang untuk berwisata ya guys. Kayaknya warung juga guys. Tapi kita tidak menuju ke sana. Kita melanjutkan perjalanan. Treknya sudah mulai terbuka ya guys. Matahari sudah mulai menampakkan diri. Di sini ada tempat untuk camp guys, namanya Camp Komando Cisadon. Nah, tempatnya bagus ya guys untuk camping, cakep. Kita bisa nge-camp di sini. Itu Indomie tadi kok yang di bawah? Setelah berjalan 3 kilo 43 meter, kita akan menemukan suatu lapangan yang dinamakan Pondok Pemburu. Pondok Pemburu ini pada awalnya merupakan tempat persinggahan atau base camp yang berkaitan dengan kegiatan berburu, khususnya untuk para pemburu yang menuju kawasan hutan dan pegunungan Cisadon. Sebelumnya, merupakan base camp anggota Perbakin yang melakukan kegiatan berburu hama babi hutan. Karena fungsi tersebut, nama Pondok Pemburu kemudian melekat dan tetap digunakan sampai sekarang. Karena posisinya yang strategis, fungsi Pondok Pemburu kemudian berkembang menjadi tempat istirahat para pejalan kaki, pemburu, pesepeda, trail runner, dan pengguna motor trail off-road. Beristirahat. Ada warung, apa aja ada. Ada apa lagi sih? Nah, di pondok ini kita akan beristirahat sebentar. Bagaimana Om Wit?
istirahat sebentar ya kita teman-teman supaya kembali staminanya. Kembali fit ya. Betul. Bagaimana? Mantap ya. Mantap Om. sekali. Jalannya juga aman, nyaman. Ya kan? Mari kita teman-teman next time bergabung. Pasti. Betul Om ya? Ya. Harus Om, harus Sip. hidup sehat. Hidup sehat ya. Maksudnya untuk di Pondok Pemburu itu luas ya guys, kita bisa beristirahat, bisa jadikan titik kumpul. Telur gua tau nggak? Telur gosong ini. Gorengan, Karena kemarin telur, ngerebus gosong roti, tadi malam. Ditinggal. dan Iya. pastinya Gua pokari. packing. Semut janda semua. Sebutnya bisa janda. Ayam bawang. Ada kari ayam. Setelah kita beristirahat kurang lebih 20-an menit, kita lanjutkan perjalanan untuk menuju Danau Cisadon. Jangan ambil ini. Kurang lebih 200 meter ada cabang ke Datar Hameran sebelah kiri, arah kita ke sebelah kanan. Dari Pondok Pemburu itu setengah perjalanan ya Om, Setengah perjalanan Om. untuk menuju Danau Cisadon ya. Ya 3 km lagi. Oke. Urat ya. Belakangan juga. Jalan dikerjain Bu Widya kan. Gua dari pinggir aba-aba aja. Kan ada turun tuh. Tengkurap. Tengkurap semua. Bekerja. Pas pulang pandemi itu. Udah kita pergi Maret. 5 kilometers. Speed for the last 1 kilometer. 3.23 kilometers per hour. Kenapa enggak lu nya aja yang gendong? Kalau di kamera nggak boleh ngaku capek. Duduk. Workout resumed. Ya, Mariam. Warung lagi guys di kilometer 5,37. Keren.
Kan baru masuk main gua apa? Kilometer 687. Sedikit lagi kita sudah akan tiba. Ada warung lagi. Namanya warung Ibu Aisyah. Ya, ini warung Ibu Aisyah. Let's. Sudah 7 kilo lewat 56. Kita sudah berjalan 2 jam 48 menit. Elevasi 1171. Dikit lagi guys, kita akan tiba di Danau Cisadon. Inilah yang dinamakan Danau Cisadon. Nah, dari portal tadi kita masuk di sini. Ini penampakannya, di samping ada danau kecil, apa kali kecil atau apa nih. Ya, samping kiri ada warung. Danau Cisadon ini tampaknya bukan danau biasa atau danau alami besar seperti danau vulkanik dan lain-lain, melainkan sebuah kolam atau embung kecil yang terbentuk atau dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat atau perkebunan di kawasan Cisadon. Kawasan Cisadon sendiri merupakan daerah perkampungan lama yang berada di tengah perbukitan dan hutan. Karena lokasinya cukup terpencil, sumber air menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan kegiatan pertanian atau perkebunan. Di sekitar kawasan tersebut juga terdapat beberapa sumber air dan kolam yang sekarang menjadi bagian dari jalur trekking. Bahkan terdapat lokasi yang dipetakan sebagai kolam Cisadon. Dari depan danau kita jalan sedikit ke dalam. Di tempat ini kita akan istirahat. Cewek cowok. Tapi paling nggak gua ada temen ice boss dah. Pokoknya dong lu nggak usah biasa kan. Makanya lu jangan ini serang gua terus lah. Gua ini apa nggak bikin ribet aja. Malu dan gua jangan risih. Padahal Jam 5 pagi udah bangung. Iya, pernah ya seharian gue tinggal gitu ya. Gue baca chat sambil ini gitu kan, nggak kelar main baca chatnya. Panjangan. Tepat jam 11:57 kita mulai berjalan turun ke tempat parkiran. Kurang lebih menempuh jarak 8 kiloan, 2 jaman estimasi. Semangat guys. Semangat.
Sebagian ada yang naik mobil turun, dan sisanya tinggal ini dengan yang paling senior. Kita turun naik kaki. Nah, untuk kita turun tinggal peserta tinggal 2 Sri Kandi, yang lainnya naik mobil. Kadon. Inilah finisher kita, sisa rombongan yang jalan kaki, yang lainnya naik mobil guys. Hebat Om Wit, semangat. Kita tinggal finish strong. Akhirnya sampai juga. Finish strong. Kita finish di 15 kilo 80, menempuh perjalanan 5 jam 27 menit. Otomatis ada istirahatnya, kurang lagi total istirahat ya 1 jam lah istirahat ya. Setelah kita trekking, kita ngopi-ngopi cantik. Mantap.